Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pelosok Banyuasin, pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan jalan di 7 poros kecamatan. Namun karena faktor cuaca, tentunya proyek tersebut pun tertunda. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas PUTR mengajukan adendum atau perubahan kontrak terhadap sejumlah pembangunan, sehingga perubahan tersebut akan membuat pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan penyesuaian waktu penyelesaian sekitar 54 hari saat memantau proyek jalan di sumber Muara Telang. Dan ini memang ada alasan kondisi alam. Pertama, curah hujan tinggi. Yang kedua, memang menunggu pasang surut. Airnya tinggi, kadang itu air surut, jadi mempersulitkan pihak ketiga untuk membawa materialnya. Dan ini sudah kami ajukan untuk dilakukan perpanjangan kontrak sebagaimana aturan perundang-undangan, dibolehkan 54 hari, 54 hari perpanjangan waktu dengan alasan kondisi alam. Dan tapi ini sudah kita bayar semua atau memang harus selesai, Pak, ya? Jadi kita pembayarannya mengikuti persentase. Contoh 40% pekerjaan kita bayar hanya 30%. Seperti itu, Pak. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi kita tidak membayar 40% selesai, langsung kita bayar 40% tidak. Dan mereka bekerja dulu. 40% hasil kerja, baru 30% kita bayar. Selanjutnya 70% kerja, 45% kita bayar. Terus seperti itu. Jadi supaya pemerintah daerah tidak dirugikan dalam hal ini. Jadi kalau pekerjaannya tidak baik, kurang bagus, kita minta bagus sih, minta perbaiki, baru kita bayar. Jadi itu mekanisme yang kita lakukan sehingga pembangunan ini bisa berjalan. Bupati Banyuasin juga meminta PPK dalam proyek pembangunan untuk tidak mencairkan dana proyek jika pembangunan masih di bawah 30%. Selain di sumber Muara Telang, Bupati Banyuasin juga meninjau proyek peningkatan jalan Tungkal Ilir senilai 22,8 miliar rupiah, yang mana proyek ini baru selesai 75%. Bupati sendiri optimis jika proyek PEN dapat mendorong tumbuhnya ekonomi di daerah pelosok Banyuasin yang dapat meningkatkan harga jual sumber alam warga dan menurunkan harga komoditas luar yang masuk. Lebih memperbaiki 1 jam, dan yang paling terpenting sumber daya alam di sini bisa terangkut dengan baik sehingga harganya tidak ada kurangnya. Jadi ini salah satu strategi kita juga pemerintah untuk meningkatkan, menumbuh kembangkan perekonomian yang ada di daerah. Nah, kalau jalan putus seperti yang kemarin-kemarin, harga sawit, harga karetnya anjlok turun karena biaya produksinya sangat tinggi. Dan yang kedua, sembako dari kota juga mahal juga di sini. Seperti bensin, minyak-minyak yang lain, makanan lain juga mahal datang ke sini karena transportasinya susah dan sulit. Bahkan mereka datang ke sini melalui jalan perairan yang sangat jauh dan harganya sangat mahal. Seperti diketahui, ada 7 jalan poros yang saat ini tengah dibangun dengan total 191 miliar rupiah. Di antara peningkatan jalan Karangbaru Telang Jaya senilai 33 miliar rupiah. Peningkatan jalan Pulau Rimau Selat Penuguan senilai 33,8 miliar rupiah. Sulaiman, PAL TV.